Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi asmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga dengan kesehatan ini kita semuanya bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini, yaitu dalam rangka kegiatan Ibu Meliza SPD, yaitu pendampingan individu 2. Mudah-mudahan dengan acara ini berlangsung bisa berjalan dengan lancar dan tiada halangan suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat beriring salam kami hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati, yaitu Ibu Nelly Evawati SPD selaku pengajar praktek. Mungkin Ibu dari SMP 65 Ibu ya. Kami ucapkan selamat datang Ibu, dan kami ucapkan terima kasih bahwa sudah bisa hadir di SD 009 ini, yaitu dalam acara pendampingan individu 2. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 009, yaitu Bapak Ahmad Zen SPD. Selamat pagi Bapak, dan kami ucapkan terima kasih sudah berada di tengah-tengah kita. Dan tak lupa yang kami hormati Ibu Meliza, yang mana beliau adalah guru calon penggerak di SD 009 ini. Dan tak lupa kawan-kawan semuanya yang kami hormati dan yang berbahagia. Kami tidak akan memperpanjang mukadimah, akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga sambutan dari pengajar praktek, dan yang keempat mungkin ada doa dan acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Meliza SPD. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini bisa acara pada pagi hari ini bisa lancar, tiada halangan suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ahmad Zen SPD. Waktu dipersilakan. Ya, saya duduk aja ya, kurang fit badannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nelly, singkat aja Bu ya, mungkin nama panjangnya sebelum hafal. Selamat datang yang sudah disampaikan oleh MC tadi, Ibu Sri Norima
di dalam kondisi di gedung kita yang sangat sederhana ini, di ruang kelas 6C Bu ya. Ya, inilah situasi kondisinya Bu. Karena kalau menurut silsilah kronologis kepala sekolah saya yang ke-10 gitu. Iya. Kalau dulu zaman Pak Raden Abu Bakar yang pertama. Kebetulan anak-anaknya juga sudah jadi guru di sini. Ibu Raden Juliana. Ya, saya yang ke-10. Tapi sehubungan dengan perjalanan itu ya kita sudah menjajaki zaman sekolah. Ini mungkin insya Allah terakhir saya di masa pernapasan saya. Ya, jadi sekali lagi Bu Nyali selamat datang sebagai pengajar praktik guru penggerak ya. Nah, kemudian saya perkenalkan dulu Bu, samping kiri saya ini termasuk juga guru senior, yaitu beliau adalah Ibu Sri Nur Ima SPD. Beliau adalah wakil kepala sekolah bagian perempuan. Memang di SD itu tidak ada wakil sebenarnya. Kalau di SMP, di SMA ada wakil guru dan seterusnya. Cuma ini kebijakan saya tunjuk beliau ini untuk mewakili saya di sekolah ini. Kemudian ada lagi wakil siang, karena beliau ngajar minggu, Pak Yahudin. Nah, saya perkenal juga, kalau Ibu Email tidak usah dikenalkan lagi, kenal ya. Yang tadi baru permisi sebentar itu adalah guru senior juga, Ibu Rostiana. Beliau juga mengajar di kelas 1A. Kalau Ibu Sri tadi di kelas 2A ya. Kemudian ada samping kiri kita ada 3 orang yang cukup cantik-cantik ini Bu. Ini adalah guru muda sebagai motivasi yang mana disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Bu Email adalah salah satunya calon atau sudah masuk? Masih calon kan? Ya. Ya, masih calon. Mudah-mudahan calon ini menjadi definitif lah, ya menjadi tetap. Nah, jadi kawan-kawan kita ada guru baru yang P3K di sini ada 7 orang gurunya. Nah, ini ada 3 sampelnya. Karena Bu Email keluar minta 5 orang. Nah, ini adalah guru-guru yang nanti Bu Email memberikan contoh bagaimana sih ya, karena program pemerintah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim itu menganjurkan untuk kita ikut bersemangat untuk ikuti guru penggerak. Ya, kalau kami ini mohon maaf sudah expire, mungkin tak bisa lagi karena ada usia kan Bu. Nah, jadi itu, tapi walaupun kami sudah tua, mungkin kami punya semangat ya Bu Sri ya. Bagaimana ilmu itu tuntutan ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, jadi ilmu itu tidak ada henti-hentinya sampai kita meninggal dunia. Jadi saya kenalkan dulu yang samping kiri yang berkata Ibu Rosalia, ya, atau alias dipanggil Bu Unga, ya. Ya. Kemudian di tengah Ibu Lora. Yang samping sana itu Ibu Penny, ya, saya nama pendek aja Bu, saya tidak hafal kadang-kadang. Nah itu mungkin Bu Ros tadi sudah saya kenalkan, ya. Bu Bunga ini ngajar di kelas 5C B ya. Bu Lora ngajar di kelas 4C, Ibu Penny mengajar di kelas 4A, ya. Lengkaplah sudah perkenalan kita gurunya semua ada 30 orang termasuk teknik, termasuk saya. Jadi Bu Nelly kiranya untuk betah yang memberikan bimbingan, tidak usah sungkan-sungkan, berikanlah ilmu, kami juga haus dengan ilmu. Ya, jadi berikan Bu Nel nanti apa yang wabil khusus kepada Ibu Melisa Emri ini. Ya, karena kita ini diberikan sifatnya mandiri. Kalau kurikulum kami ini kurikulum merdeka, mandiri, berubah. Karena itu yang kita anggap, banyak hal mandiri, apalagi berbagi dan seterusnya. Pusing juga mungkin mengingatkan yang sekarang ini, apalagi kita usia-usia yang sudah renta, ya. Nah, jadi kalau guru muda semangat ya Bu ya, semangat terus dan terus. Nah, mungkin itu aja dari saya, lebih kurang mohon maaf ya. Saya hidangkan pantun lah ya, karena orang Melayu ini wajib berpantun. Pantun saya mungkin tak asik,
ya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan sembilan. Lebih cepat acara, lebih bagus. Jangan bertele-tele, kita pun mau pulang. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sepatah dua kata-kata dari Ibu Nelly Erfawati SPD selaku praktek pengajar praktek, ya. Kepada Ibu Nelly, waktu dipersilakan. Ya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat semua, dan sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 009 Sabulu, Bapak Ahmad Zen SPD. Yang saya hormati Ibu Sri Nur Irma SPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Kemudian Ibu Rostiana, mohon maaf, Wakil Kepala Sekolah juga ya Pak ya? Wakil Kepala Sekolah. Kemudian Ibu Rosalia, Ibu Rora, Ibu Felisa, ngajak Pak saya sebut nama satu-satu biar saya ingat. Dan yang teristimewa hari ini rekan saya, calon guru penggerak, yang insya Allah mudah-mudahan Pak dalam kurun waktu 6 bulan ini bisa menjadi guru penggerak. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Meliza Edri SPD. Perkenalkan, saya Nelly Erfawati dari SMP Negeri 65 Pati, pengajar praktik angkatan 9 untuk CGP Ibu Meliza Edri. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi yang cerah ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di kelas, di ruang kelas yang alhamdulillah menurut saya luar biasa Pak. Meskipun tadi Bapak sebut ini ruangan istimewa, tetapi bagi saya ini ruangan yang sangat luar biasa. Karena di sekolah saya belum selengkap ruangan ini, sekolah baru. Syukur Allah. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersolawat mendapatkan syafaatnya di yaumil masyar nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, ibu-ibu, sini tidak ada bapak-bapak selain Bapak Kepala Sekolah ya. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan CGP, calon guru penggerak, ya, dalam proses pendidikan CGP ini sudah belajar untuk membuat visi sebagai pendidik, sudah belajar membuat visi sebagai pendidik, dan proses ini diharapkan nantinya dapat menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah yang
Bapak Ibu sekarang ini. Jadi mudah-mudahan visi CGP sejalan dengan visi misi sekolah SDN 009 Sabulu. Kemudian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa tujuan dan fokus pendampingan individu 2 kali ini sudah individu kedua ya, tidak terasa sudah masuk bulan yang kedua. Insya Allah tinggal 4 bulan lagi ya Bu Meliza ya. Dan fokus pendampingan kita pada kali ini adalah yang pertama, diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi. Nah, merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan pada lomba karya 1. Dan yang keempat, mengkomunikasikan atau menyampaikan atau mensosialisasikan visi dan prakasa perubahan ke kepala sekolah ya, dan warga sekolah sesuai dengan apa yang sudah Ibu Meliza terapkan, yang sudah didapatkan selama ini. Jadi Bapak Ibu, saya berharap dengan adanya pendampingan calon guru penggerak, mudah-mudahan Bu Meliza MD bisa mengimbaskan ilmu yang didapat, pengalaman yang didapat kepada guru-guru yang ada di sekolah ini, dan bisa meraih teman-temannya untuk bergabung mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, dan saya berharap kegiatan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan seluruh acara selanjutnya, yaitu acara doa. Marilah kita berdoa bersama-sama ya, mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syararatul maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Meliza MD, yang mana beliau adalah CGP angkatan ke-9. Yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan
kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang kelima adalah penunjuk. Kepada Ibu Meliza Emri, waktu dipersilakan. Itu ya, komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 009 Sagulung. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek Ibu Newi Evawati. Kemudian ibu-ibu pendamping saya pada kegiatan hari ini, pendampingan individu yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6C untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu kedua, memprakarsai perubahan visi calon guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Lanjut ibu-ibu kepada kegiatan inti kita, yaitu pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 9. Nah, tujuan diskusi ini adalah untuk memprakarsai visi calon guru penggerak dan prakarsa perubahan yang telah dilakukan oleh guru penggerak. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini, visi dari calon guru penggerak itu sejalan dengan visi sekolah kita. Kemudian semoga setelah ini
ada menularnya kepada calon-calon guru penggerak yang lainnya untuk angkatan 11 ya Bu, yang nantinya akan dilaksanakan dibuka bulan Februari ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua berminat untuk ikut seleksi pada angkatan 11 nanti. Nah, sebelum kita menentukan visi, yang pertama, mau jadi apa jika sudah besar? Nah, ini pertanyaan yang sering kita dengar waktu kita kecil dulu. Kalau kita pergi main, selalu orang bertanya nanti cita-citanya jadi apa? Kalau sudah besar jadi apa? Nah, jawaban kita beragam. Contoh Bu Bunga, dulu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter hewan. Kalau Bu Laura? Bidan. Bu Feni? Jadi dokter. Bu Sri? Jadi guru. Bu Ras? Jadi perawat. Nah, beragam cita-cita kita sewaktu kecil. Ada yang mau jadi dokter hewan, ada yang jadi dokter, jadi perawat, jadi guru. Nah, itu cita-cita kita sewaktu kecil. Nah, cita-cita itu berarti harapan kita. Kadang bisa terwujud, kadang ada yang tidak terwujud. Contohnya, kalau Bu Sri memang cita-citanya jadi guru dan jalurnya pun sesuai dengan cita-cita. Sekarang sudah menjadi seorang guru. Bagi guru-guru yang lain, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi perawat. Kemudian pada saat kita sudah mulai menjajaki pendidikan tingkat atas, apalagi sudah mau masuk universitas, kadang ada yang mau kuliah itu di mana dapat saja sudah bisa untuk urusan pekerjaan nanti saja. Ya tidak Ibu? Karena untuk pekerjaan itu kadang ada orang bekerja untuk bertahan hidup, ada yang bekerja sesuai dengan kecintaan mereka. Begitu juga dengan kita. Ada yang cita-citanya bisa tercapai, ada yang tidak. Sewaktu kecil ingin jadi guru, masuklah ke universitas untuk jurusan pendidikan. Kadang ada yang masuk universitas tidak diterima di jurusan yang diinginkan, masuklah ke jurusan mana yang ada saja, ya Bu. Karena sewaktu remaja pemikiran kita masih labil, kita tidak akan berpikir panjang. Yang mana yang penting kuliah, orang kuliah, kita kuliah. Kebanyakan seperti itu. Dan selanjutnya, pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar. Pada masa itu, sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Karena kita tidak tahu itu bisa dicapai atau tidak. Mau jadi apa kamu nanti? Jadi dokter hewan lah. Mau jadi dokter lah. Kemudian kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itu juga dengan visi kita. Visi itu adalah harapan kita di masa yang akan datang. Perubahan yang ingin kita lakukan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Seperti puisi yang hasil dari karya Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning dan menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak,
Bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkicau di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jadi dari puisi ini, apa yang ibu-ibu bisa tangkap? Ayo Bu Ras, minta tolong. Kalau kita lihat dari isi puisi yang dari Pak Soekarno, bahwa kita itu ada perbedaan mulai dari Sabang sampai Merauke, tetapi ada terbentuk rasa persatuan. Kita melihat walaupun berbeda-beda yang disampaikan dalam lirik puisi itu, tapi akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa harus ada rasa persatuan, satu pandangan menurut saya. Terima kasih kepada Ibu Rostiana. Mungkin ada pendapat yang lain? Bapak. Oke, terima kasih Ibu Melisa Eri. Kita tidak usah tegang Bu ya. Kalau tegang konsleting nanti. Ya, kita santai, kita menuntut ilmu. Yang ditanyakan minta pendapat dari Bu email apa yang dibawakan puisi karya Presiden kita pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kalau saya melihat di situ adalah rasa Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, ya, karena kita tidak bisa menilai aku atau saya pribadi. Jadi NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dari pandangan puisi Soekarno ini tidak lagi ada sukuisme, tidak ada lagi yang terkotak-kotak. Jadi kita sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu bahasa, satu suku, ya, itu dijadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menurut pendapat saya Bu Ina. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Zain. Betul, berdasarkan puisi dari Bapak Insinyur Soekarno, apalagi wilayah kita Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau kecil dan 5 kepulauan besar, ya ibu-ibu ya. Tapi dari pandangan Bapak Insinyur Soekarno itu bukan hanya Pulau Sumatera, bukan hanya Pulau Jawa, bukan hanya Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua, tapi yang Bapak itu lihat adalah kita ini satu, yaitu Indonesia. Kita semua warga terbentuk dalam satu kesatuan negara Indonesia.
Jadi apalagi kita di Batam ini ya ibu-ibu terkenal dengan miniatur Indonesia. Kenapa Batam disebut dengan miniatur Indonesia? Karena semua penduduk dari Sabang sampai Merauke ada di Batam. Kadang kita pergi ke pasar jumpa dengan orang Aceh, jumpa dengan orang NTT, jumpa dengan orang Papua, dan di Kampung Vietnam juga ada miniatur rumah Indonesia seperti Taman Mini Indonesia. Makanya Batam dikenal dengan miniatur Indonesia karena semua etnis itu rata-rata ada yang merantau ke kota Batam. Walaupun kita berbeda-beda tapi tujuan kita sama, yaitu untuk kesejahteraan Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa kita dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada tujuan kegiatan kita kali ini adalah memprakarsai visi sekolah. Bagaimana cara kita memprakarsai visi tersebut? Kita harus mengisi kalimat rumpang. Visi itu adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini sepatutnya guru menjadi pemimpin dalam perubahan itu sendiri. Nah, untuk melakukan perubahan ini, makanya kita mengisi kalimat rumpang. Ini saya ada buat, minta tolong ibu-ibu isi ya. Bu Ina, pertanyaan Bu Ina, ini kalimat rumpang ini mungkin masih asing bagi kita. Apa arti kalimat rumpang ini? Tolong dijelaskan. Kalimat rumpang itu berarti kalimatnya belum lengkap, Pak. Oh, gitu. Kalimatnya belum lengkap, jadi itu yang kita lengkapi. Yang pertama pertanyaannya adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi bagaimana harapan Bapak Ibu terhadap murid-murid kita? Setelah harapan yang kita inginkan dari murid-murid, kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa yang Bapak Ibu percaya mengenai murid-murid kita semua. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa yang paling utama yang ada di sekolah kita ini. Yang paling sering kepala sekolah kita tekankan kepada guru-guru dan murid-murid yang ada di sekolah ini. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang murid-murid kita pahami mengenai diri mereka. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, perubahan apa yang ingin kita lakukan di sini. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
apa yang ada di sekolah kita. Sudah Bu? Ya? Bu Bunga mau maju ke depan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Imel atas waktunya. Baiklah, saya akan menjawab hasil yang telah saya buat, kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, inovatif, dan mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang berharga yang dapat kita bina atau kita asah kemampuannya. Di sekolah, kita mengutamakan akhlak dan kedisiplinan. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa akhlak menjadi hal yang utama dan didukung dengan disiplin untuk hasil di dirinya sendiri. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk sama-sama menciptakan generasi yang berakhlak mulia, yang hebat, unggul, termasuk kantin juga mendukung dengan menyediakan makanan-makanan yang sehat. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa jika ingin sebuah cita-cita itu dicapai, harus ada kekompakan dan kerjasama dalam warga sekolah. Terima kasih. Terima kasih, sudah mantap, padat dari Bu Bunga. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, inovatif, dan mandiri. Berarti itu harapan Bu Bunga terhadap murid-murid. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang berakhlak mulia. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan kedisiplinan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak dan kedisiplinan itu adalah kunci utamanya. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kesehatan itu yang paling penting. Itu intinya ya Bu Bunga ya. Memang betul sekali. Nah, dari harapan-harapan inilah nanti kita bisa membuat sebuah visi diri pribadi untuk orang lain, dan visi ini bisa kita jadikan untuk capaian dan harapan sekolah terhadap murid di sekolah kita. Selanjutnya ada lagi yang mau Ibu-ibu? Bu Feni mau? Sebenarnya hampir sama, tapi saya mencoba Pasti ada perbedaan.
baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mel tadi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda, yang memiliki bakat yang perlu kita kembangkan. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kebersihan serta akhlak yang mulia. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sangat penting dan akhlak mulia adalah yang paling utama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan tujuan sekolah, yaitu menjadikan sekolah yang bersih dan berkarakter. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya kebersamaan dan kesatuan agar tercipta sekolah yang berkarakter dan bersih. Terima kasih. Dari Bu Feni, harapannya adalah siswa yang berkarakter, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah siswa yang unik, ya Bu Feni ya. Siswa yang unik itu artinya memiliki bakat dan kemampuan yang masing-masing berbeda. Itu memang betul Bu Feni, sesuai dengan pendidikan yang sudah saya jalani pada modul titik 1.1 profil Bapak Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa kita mengajar murid itu ibaratkan menanam pohon jagung. Karena kertas yang kita ukir itu sebenarnya sudah ada garis tipis-tipisnya. Nah, garis tipis itulah bakat dan kemampuan murid-murid kita. Kemudian tugas kita adalah menebalkan garis tersebut kembali agar bakat yang mereka miliki itu bisa terasah dengan baik sesuai dengan jalurnya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan hampir sama, kedisiplinan, kebersihan, dan akhlak. Memang itu yang selalu kepala sekolah kita sampaikan setiap upacara bendera, setiap kegiatan budi pekerti. Kepala sekolah kita selalu menekankan disiplin, kebersihan, dan akhlak atau karakter. Baik karakternya terhadap sesama teman, kepada orang yang lebih tua, dan kepada kawan-kawan yang lainnya. Kemudian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sangat penting. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebersihan, kedisiplinan itu sangat penting, apalagi dilakukan dengan kekompakan dan kebersamaan kita, sama dengan tujuan bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan itu yang paling penting, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu. Nah, kalau saya sendiri, visi yang sudah saya buat itu, visi yang diharapkan yaitu memiliki religius, budi pekerti, nasionalis, dan kompeten. Ini fotonya sengaja saya ambil secara random saja ya Bu, karena ada siswa kita ya Pak ya. Kami Bu, alhamdulillah pada Olimpiade kemarin di Tanjung Pinang ya Pak, dapat juara kedua untuk lari estafet. Nah, berarti kompetennya sudah tercapai. Kemudian banyak lagi kompeten-kompeten yang lain pada seleksi OSN kemarin FIPA sekolah.
Bu. Jadi kita terjeda dulu. Nah, visi yang saya harapkan yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah tadi yang disampaikan oleh Bu Penny dan Bu Rosalia, yaitu pelajar itu harus yang memiliki profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, inovatif, dan berkebinekaan global. Nah, kalau yang saya harapkan siswa itu religiusnya ada, budi pekertinya yang paling penting, nasionalis dan kompeten, karena kompetensi yang mereka miliki itu masing-masing berbeda. Lanjut lagi Bu, saya promosi sekolah kami waktu lomba OSN bulan Mei kemarin di bidang IPA juara 3. Kemudian FLS 2N KOSN kemarin untuk lari jarak 100 meter itu juara umum PAPI Bu. Barulah lanjut kami ke tingkat provinsi sampai juara 2. Alhamdulillah sekolah kami walaupun kecil tapi banyak siswa yang memiliki bakat-bakat yang terpendam, dan itulah yang kami asah sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ekskul yang ada di sini Bu, ada tari, ada kompang, ada vokalis, ada seni musik, ada pramuka. Kemudian di bidang olahraga ada bola dan futsal. Itu kami adakan untuk bidang seni setiap hari Jumat. Kemudian di bidang olahraga setiap hari Sabtu. Nah, lanjut Ibu. Nih, visi calon guru penggerak CGP Angkatan 9 mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Itu yang saya harapkan. Bagaimana dengan visi sekolah kita? Visi sekolah kita sudah disosialisasikan oleh kepala sekolah dan kami cantumkan dalam dokumen 1, mewujudkan generasi yang cerdas, disiplin, berakhlak mulia dalam peningkatan kualitas merdeka belajar yang berkarakter, berwawasan, lingkungan ramah anak. Jadi harapan kita di sekolah ini, guru itu bisa mewujudkan murid yang berakhlak mulia, memiliki kualitas merdeka belajar, kemudian sekolah ramah anak. Nah, pertanyaan saya Ibu-ibu, apakah visi saya ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita atau perlu perubahan lagi? Perubahan visi saya agar bisa sama dengan visi sekolah. Gimana Ibu? Mandiri, kreatif, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Bu Sri, ada pendapat Bu Sri? Atau dari kepala sekolah? Oke, Bu Mel, terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Mohon izin Bu Meli, apa yang disampaikan oleh Ibu Meliza ini dalam visi sekolah memang benar adanya. Kami sudah susun dengan tim ya Bu Meliza ya, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, disiplin, berakhlak mulia dalam peningkatan kualitas mutu, kualitas merdeka belajar yang berkarakter, berwawasan, lingkungan, dan ramah anak. Kalau menurut saya pendapat dari apa yang disampaikan Bu Imel tadi sesuai dengan visi sekolah. Secara garis besar amat sesuai di Ibu Meliza. Cuma mungkin di situ rasa kreativitas
dari siswa yang perlu ditingkatkan. Karena anak itu, murid itu kadang dia hanya mendengarkan perintah guru. Kalau guru tidak perintah untuk hal-hal yang positif, mungkin enggan mereka untuk berkreatif dan berinovatif. Jadi ini yang kita gariskan, dituangkan dalam kegiatan dokumen 1. Insya Allah untuk Bu Nelly sudah disetujui oleh pengawas kemarin dari Dinas Pendidikan juga. Karena ini juga pertama saya juga merancang bersama dengan Bu Imel juga salah satu yang bagian kurikulum di sekolah ini. Karena juga kita harus menyesuaikan, menyelaraskan bukan hanya teori tapi pelaksanaan dalam sehari-hari yang wajib kita teruskan oleh para stakeholder warga sekolah di sekolah ini. Dari saya sendiri sebagai kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat lewat komite sekolah. Mungkin menurut saya Bu Mel sudah cukup amat baik. Cuma dari kreativitas itu mungkin perlu kita garis bawahi lagi. Karena anak-anak kalau kreativitas, kalau lihat ini tergantung arahan dari guru, perintah guru. Dia untuk berkreasi, berinovasi, mungkin ini yang perlu ditingkatkan untuk para guru, bagaimana membimbing siswa itu agar dia maju terus ke depan. Itu mungkin pendapat saya Pak Bu Ima. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah. Berarti permintaan Bapak, visi kita itu ditambah lagi dengan kreativitas siswa. Jadi siswa itu menciptakan kreasi dan inovasi tadi ya Pak ya. Berarti mewujudkan generasi yang cerdas, disiplin, berakhlak mulia, serta kreatif dalam peningkatan kualitas merdeka belajar yang berkarakter, berwawasan lingkungan, dan ramah anak. Mungkin dari Ibu pengajar praktek ada tambahan Bu? Baik, terima kasih. Kalau saya perhatikan, visi yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Meliza Emri sepertinya sudah sejalan ya dengan visi sekolah, mewujudkan generasi yang cerdas, disiplin, berakhlak mulia dalam meningkatkan kualitas merdeka belajar yang berkarakter, berwawasan lingkungan, dan ramah anak. Namun tadi ada sedikit disarankan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah ini yang saya sangat senang nih, Bapak Kepala Sekolah berperan aktif dalam kegiatan seperti ini. Saya senang sekali Pak, mudah-mudahan selalu memberikan dorongan yang penuh kepada CGP kita ini biar bisa menjadi guru penggerak yang sesungguhnya dan bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Kalau menurut saya, apa yang disarankan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi sudah tepat. Tapi tambahannya mungkin begini ya, mewujudkan generasi yang cerdas, kreatifnya itu mungkin setelah cerdas ya. Nah, cerdas, kreatif, disiplin, dan berakhlak mulia. Nah, dalam kategori cerdas, siswa yang cerdas, kreatif itu sebenarnya sudah mencakup bahwa siswa yang cerdas itu sudah mewakili atau melambangkan bahwa siswa yang cerdas pasti kreatif. Karena di dalam siswa yang cerdas, dia akan berusaha untuk menggali, mendapatkan informasi yang kreatif untuk mewujudkan impiannya. Jadi di sini saya perhatikan visi sekolah yang sudah ada di SDN 009 mewujudkan generasi yang cerdas itu adalah sasaran utama. Namun yang tak kalah penting adalah bahwa mewujudkan generasi yang berakhlak mulia jauh lebih penting. Nah, di sini saya lihat apakah tidak sebaiknya kita letakkan akhlak mulia di depan, mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, disiplin, berkarakter, dan berwawasan lingkungan serta ramah anak. Karena di sini ya urutannya Pak, karena urutan itu sangat menentukan. Jadi akhlak mulia kita letakkan di depan, itu saran saya. Tetapi itu semua tergantung Bapak Kepala Sekolah bersama tim kurikulum yang ada di sekolah. Terima kasih.
Terima kasih. Oke Bu Mian, menanggapi yang Bu Nel luar biasa, sangat bagus sekali untuk motivasi kita untuk memasukkan ke dokumen 1 yang akan datang. Memang akhlak mulia ini sangat penting, yang utama. Ya, jadi mungkin ada kekeliruan kita, jangan cerdas. Cerdas ini kalau sudah berakhlak mulia pasti ikut ya dengan moral tadi, dengan karakter lagi, dengan perilaku. Nanti jadi berakhlak mulia ini betul dilaksanakan. Terima kasih Bu Neli yang telah melihat dari visi misi kita. Memang ini kita ada perubahan sedikit ya dalam dokumen 1 ya. Terima kasih Bu, mudah-mudahan kita ubah lagi. Berakhlak mulia itu yang mungkin kita tempatkan di urutan pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Neri dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu tujuannya kita melakukan pendampingan sekarang ya Bu ya. Manalah kawan ada kalimat kita yang salah, jadi kita revisi sama-sama. Jadi nanti bisa kita cantumkan dalam dokumen 1. Tapi ini tidak hanya sekedar kita cantumkan dan tertulis, ditanya orang dinas apa visi sekolah, mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, disiplin, dan dalam peningkatan kualitas merdeka belajar yang berkarakter, berwawasan, lingkungan ramah anak. Kita hanya sekadar menjawab itu saja tapi tidak dilaksanakan, tidak salah ya Bu. Makanya visi ini juga harus diketahui oleh seluruh pihak, baik guru-guru dan siswa kita. Jadi harapan kita bisa mewujudkan siswa yang berkarakter, kemudian berwawasan dan cerdas, sesuai dengan lingkungan ramah anak. Kreatifnya dicantumkan ya. Kemudian yang kedua mengenai komunitas belajar. Nah, kalau di sekolah kami Bu, komunitas belajar ini memang dari awal sudah dibentuk oleh kepala sekolah. Kami namanya KKG sekolah saja Bu, tidak ada nama komunitas yang lain, hanya KKG sekolah. Nah, kunci tujuan utama kami di sekolah ini adalah sesuai dengan rapor mutu pendidikan Bu, karena di sekolah kita memang literasinya masih kurang. Dalam rapor mutu pendidikan Bu, literasi kami masih berwarna kuning, belum hijau. Jadi kepala sekolah mencanangkan kegiatan literasi dan mengadakan pojok baca di beberapa titik di sekolah. Kepala sekolah juga membuat pojok baca di bawah pohon, kemudian di taman, ada di taman belajar, taman baca, di depan kantor ibu-ibu, kemudian di setiap kelas ada pojok bacanya Bu. Nah, saya ketutup ya Bu ya, karena ditutup meja. Nah, jadi kalau hari Selasa dan Kamis, alhamdulillah ibu-ibu di sini Bu, sebelum belajar efektif memerintahkan kepada murid-muridnya bersama guru untuk membaca dulu 15 menit. Bahkan ada guru yang memberikan kesempatan kepada murid membaca itu tidak hanya buku pelajaran saja, tapi boleh buku fiksi seperti dongeng. Nah, apa yang sudah mereka sampaikan baca tadi disampaikan lagi di depan kelas. Tujuannya apa Bu? Tujuannya untuk melatih agar siswa kita mandiri dan berani maju di depan orang banyak. Kalau sudah berani tampil di depan kelas, nanti lama-kelamaan kegiatan di luar mereka akan berani tampil di depan umum. Nah, komunitas kami ini Bu masih dalam tahap berkembang, belum terlalu efektif belajar karena kendalanya banyaknya kegiatan yang kami lakukan. Jadi komunitas ini kadang dilaksanakan, kadang tidak. Itu saja Bu. Saya rasa sampai di sini saja presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu.
Oke, terima kasih Bu Melisa sebagai CGP dalam grup bergerak. Mungkin inilah perlu kita berdiskusi, kemudian direalisasikan dalam kehidupan kita sebagai agen pembelajaran, sebagai guru. Yang guru itu tugasnya sangat mulia. Kita memberikan pendidikan kepada anak kita dengan rasa ikhlas, tidak memandang latar belakangnya. Jadi saya mohon Ibu Nelly, saya sudah selalu memberikan terutama untuk guru-guru P3K ini. Di sekolah kita ada 7 orang. Sebenarnya kalau zaman kita mungkin Bu Nelly kemarin kita ada program induksi, ada juga namanya LPJ. Itu kalau nggak salah